Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Setai Al-Jami Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhlis MPDI dengan judul Kodifikasi Mushaf Utsmani, kajian historis tentang pembukuan Al-Quran dalam satu qiraat. Al-Quran adalah kitab suci yang telah terpelihara sejak masa pewahyuannya. Dijaga melalui berbagai cara seperti hafalan umat muslim, serta alat penjagaan berupa manuskrip Utsmani yang ditulis selama kekhalifahan Utsman bin Affan. Kajian Al-Quran sampai saat ini ternyata tidak berhenti begitu saja. Banyak pemikir muslim yang terus-menerus menggali keilmuan Al-Quran. Sebab selain Al-Quran sebagai sumber pedoman agama Islam, Al-Quran juga lahan basah bagi pemikir untuk mendapatkan karya penelitian. Ketika menyikap sejarah pembukuan Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada para sahabat dan tabi'in, maka yang tidak bisa dipungkiri adalah pembukuan Al-Quran dilakukan berulang-ulang dan dilakukan oleh banyak orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian keperpustakaan. Sumber dan penelitian diperoleh dari buku dan jurnal terkait ulumul Quran. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data literatur atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan konten analisis, yaitu analisis isi yang memuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang valid dengan mempertimbangkan konteksnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Hasil penelitian, ada beberapa poin yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kodifikasi Mushaf Utsmani. Yang kedua, perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Yang keempat, pengumpulan Al-Quran. Dan yang kelima, ciri-ciri Mushaf Utsmani. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya adalah suatu ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kodifikasi pada masa ini dilakukan dalam dua cara. Hafalan oleh para sahabat yang dikenal sebagai Al-Qurra atau Hufaz, dan penulisan oleh para kutabul wahyi atau juru tulis wahyi seperti Zaid bin Sabit di atas berbagai media seperti pelepah kurma, dalam belulang, bertipis, dan kulit hewan. Meskipun ayat-ayat telah ditulis dan diurutkan sesuai petunjuk Nabi, Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf atau buku. Perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dapat dibagi melalui dua aspek utama, yaitu penanggulangan terhadap aksi pemberontakan dan pembangkangan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam tidak hanya melanjutkan perluasan darat seperti pada masa Umar bin Khattab, tetapi juga mencakup pengembangan kekuasaan laut. Utsman berhasil memperluas wilayah Islam ke berbagai penjuru, bahkan hingga melintasi Sungai Jibun atau Amu Darya, dan menguasai wilayah-wilayah strategis di darat dan laut. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terjadi kekhawatiran besar terhadap perbedaan cara pembacaan Al-Quran di kalangan umat Islam yang berasal dari wilayah seperti Syam dan Irak. Utsman tidak hanya menyatukan mushaf dari segi tulisan, tetapi juga dari segi bacaan, berdasarkan bacaan terakhir Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan sebelum beliau wafat. Pembukuan ini juga merupakan kelanjutan dari usaha Abu Bakar dan Umar dalam menjaga wahyu dan menjadi dasar bagi kesatuan teks Al-Quran yang berlaku hingga saat ini. Utsman bin Affan memerintahkan agar seluruh naskah Al-Quran yang sebelumnya telah ditulis dan memiliki perbedaan dalam bacaan atau susunan untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Tindakan ini dilakukan guna mencegah perselisihan di kalangan umat Islam dan menyatukan bacaan Al-Quran
dalam satu bentuk yang baku. Penggunaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keseragaman bacaan Al-Quran di tengah meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, Al-Quran sudah terkumpul pada masa Abu Bakar As-Siddiq, namun belum dalam bentuk yang distandarkan secara resmi bagi seluruh umat Islam. Ciri-ciri Mushaf Utsmani diantaranya adalah 1. Penulisannya menggunakan dialek Quraisy. 2. Disusun berdasarkan tertib surah dan ayat yang diajarkan oleh Rasulullah. 3. Mushaf Utsmani murni berisi teks Al-Quran saja, tanpa tambahan penjelasan tafsir atau tanda baca dari manusia. 4. Gaya penulisan khas Arab kuno yang terkadang tidak sesuai dengan ejaan modern. Maka dari itu, dapat kita tarik kesimpulan, kodifikasi Mushaf Utsmani merupakan proses historis sekaligus teologis yang berlandaskan prinsip kesatuan umat dan pemeliharaan wahyu secara teoritis. Kodifikasi ini mencerminkan sinergi antara dimensi ilahiyah atau wahyu dan dimensi insaniah atau usaha manusia dalam menjaga wahyu. Dengan pembukuan dalam satu kitabah, Al-Quran tidak hanya menjaga keasliannya, tapi juga menjadi sumber kesatuan identitas keagamaan umat Islam di seluruh dunia. Cukup sekian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.